Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pertemuan kali ini akan membahas perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi terkait ILS ya. Nanti setelah pertemuan ini diharapkan kalian bisa menggambarkan atau membayangkan ya, ada perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi terkait perpustakaan itu ada apa aja. Kemudian sehingga kalian nanti bisa mengidentifikasi. Setelah kalian tahu dan bisa menggambarkan ada apa aja teknologinya, terus kalian bisa mengidentifikasi ketika kalian mengerjakan kegiatan ya. Dalam hal ini mungkin yang paling dekat dengan kalian adalah permasalahan tugas dan proyek ya. Itu gimana memodernisasi sebuah perpustakaan ya dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi terkait di perpustakaan. Jadi apa aja yang harus dibeli, biayanya berapa, terus peralatan ini gunanya untuk apa aja. Nah itu yang diharapkan kalian punya gambaran. Sebenarnya mata kuliah pembahasan ini lebih detail mungkin sudah dibahas di mata kuliah dasar-dasar teknologi informasi ya di DTI. Ini saya nanti akan pembahasan spesifik mendalam ke permasalahan implementasi otomasi perpustakaan. Oke, ini hal-hal yang akan kita bahas. Oke, dari sejarahnya dulu komputer itu berasal dari kata to compute, yang artinya menghitung. Jadi karena awalnya itu digunakan untuk menghitung. Ciri-ciri komputer itu adalah ya alat elektronik menerima input data, lalu digunakan untuk mengolah data. Di dalamnya menggunakan program yang disimpan di memori, ya. Lalu menyimpan program dan data, memiliki kendali, dapat memindahkan data, dan bekerja secara otomatis. Ini adalah ciri-ciri sebuah komputer. Dan ini sejarah perkembangannya dari Mark I, ENIAC, EDVAC, UNIVAC. Ini kalian bisa lihat di gambar ini ukurannya besar sekali. Jadi mungkin satu kelas itu dulu komputer itu yang kalian mungkin gunakan laptop yang bisa dibawa kemana-mana dulu itu sebesar satu ruangan kelas itu komputernya, dan itu pun terbatas hanya untuk bisa menghitung ya, kalkulator seperti kalkulator mungkin sekarang. Nah ini nanti kita bisa berkunjung ke computerhistory.org/timeline. Di situ setiap sejarah perkembangan peralatan komputer muncul seperti apa, di situ detail per tahun ada. Jadi ada beberapa generasi. Generasi pertama itu dari tahun 1946 sampai 1959. Terus di generasi 2 itu sampai dengan 1964. Kemudian di generasi ketiga sampai 1970. Dan generasi 4 sampai 1990-an. Nah, sekarang sudah setelah itu generasinya sudah semakin maju. Kita lihat ini perangkat keras ya, perangkat keras atau hardware. Ada PC, ada laptop ya. Ini contoh-contohnya. Terus ada perangkat keras tambahan ya, printer, scanner, barcode printer, barcode scanner, webcam, speaker, headset. Nah, di perangkat lunak itu ada operating system OS ya. Kalian mungkin biasa menggunakan Windows. Selain Windows sebenarnya ada Ubuntu. Jika Windows kalian harus membeli lisensi, Ubuntu itu bebas. Kalian bisa unduh, kalian bisa gunakan secara bebas, secara gratis karena dia open source. Sorry, ini Ubuntu salah satu jenis dari Linux. Maaf. Jadi ada Windows, ada Linux.
Linux itu terbagi beberapa banyak varian gitu. Jadi kalau kalian beli mobil, misalnya mobil Toyota gitu, mobil Toyota sendiri ada banyak varian kan. Nah ini sama, ini Linux ini variannya banyak. Ada Ubuntu, ada Linux Mint yang saya pakai. Kalau untuk hacker itu biasanya pakai ada di tanda promosi ya. Jangan yang lainnya ada Elementary OS, ada yang buatan Indonesia, ada Blancon ya, Blancon Linux. Nah itu produksi asli Indonesia. Nah perangkat lunak yang dibutuhkan, yang berkembang ini ada selain operating system ada text editor, web browser ya. Nah ini selain itu juga ada perangkat jaringan, perangkat keras ya. Di sini perangkat lunak itu adalah kumpulan perintah untuk memerintah komputer untuk melakukan sesuatu ya. Di dalamnya juga ada program aplikasi. Kalau aplikasi itu khusus untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Ya, jadi kalau perangkat lunak itu secara umumnya ya kumpulan ya. Kalau program itu aplikasi lebih khusus. Ada juga perangkat lunak sistem itu mengelola dan mendukung operasi dari sistem komputer dan jaringan. Nah ini untuk perangkat lunak ya. Komputer ini pembagiannya kurang lebih seperti ini. Jadi software itu ada aplikasi, ada sistem ya. Nah ini secara garis besar kita memerlukan hardware dan software untuk bisa bekerja. Karena kalau hardware komputer misalnya tanpa software itu tidak bisa bekerja. Karena komputer sendiri itu terdiri dari susunan angka 1 dan 0 sebenarnya. Nah, dia seperti ini di machine language ini bahasa dasarnya sebenarnya komputer itu kumpulan dari angka 1 dan 0 gitu. Jadi bisa berubah menjadi huruf, bisa berubah menjadi gambar itu ini menggunakan bahasa pemrograman dari mulai dari machine language terus ke assembler language ya. Lalu ke high level sampai ke generasi yang keempat. Nah, ini nanti ada permasalahan user interface ya, tampilan dari user interface ini terbagi menjadi resource management, task management, file management, dan utilities and other function. Nah, secara penguasaan program ini dasarnya untuk mata kuliah ini adalah sistem otomasi, penguasaan program aplikasi bisnis umum, dan perangkat keras. Nah, spesifiknya nanti kalian bisa perdalam lebih lanjut. Secara garis besar seperti ini. Ini interaksi manusia dengan komputer ya. Jadi ada manusia, ada otak, terus ada indera penglihatan, pendengaran, indera sentuh ya seperti tangan ya. Nah ini ada juga suara ya, mulut. Nah ini berinteraksi dengan hardware. Hardware-nya kita lihat di sini ada PC ya, ada monitor yang ditangkap dengan mata, terus ada kacamata virtual reality ya, lalu ada speaker yang berinteraksi dengan kuping kita, lalu ada gamepad ya yang main game, terus ada joystick, ada keyboard, ada mouse yang berinteraksi dengan tangan kita ya. Lalu ada mikrofon yang berinteraksi dengan mulut kita. Nah ini nanti mikrofon itu
dari yang di bagian bawah yang merah ini, ya, keyboard, mouse, gamepad, mikrofon itu input. Nanti akan mikrofon memasukkan suara, keyboard, mouse dan gamepad itu memasukkan respon ya. Kemudian dia akan diolah oleh software ya, sehingga nanti software ini menghasilkan luaran output ya. Seperti di layar mata bisa melihat menatap ini gambar atau teks ya. Di VR atau virtual reality, kacamata VR ya, virtual reality itu juga bisa melihat gambar. Di speaker kalian bisa melihat atau bisa mendengar suara ya. Di gamepad juga kalian bisa misalnya yang sticknya itu bisa bergetar, nah itu bisa dirasakan di tangan. Nah, interaksinya kurang lebih seperti ini. Nah, khusus nanti tadi kita sudah bahas hardware, software ya, terus interaksinya seperti apa dengan manusia. Nah, gimana nanti diimplementasi di perpustakaan? Ya, di sini saya sebut ILS itu Integrated Library System atau sistem otomasi, sama saja ya. Nanti maksudnya itu jenis ILS ya. Nanti ada beberapa jenis, di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Nah, jenis dari ILS yang akan diimplementasikan ini menentukan pemilihan ya. Oh, ini salah nih. Perangkat keras ya, bukan perangkat lunak. Hardware yang akan dibeli. Jadi nanti kita akan belajar juga dengan tipe-tipe ILS. Nah, itu menentukan hardware apa yang bisa kita beli. Seperti ini. Ya. Tipe ILS itu atau tipe sistem otomasi itu ada turnkey, standalone, hosted system, ada SaaS. Nah, untuk turnkey itu kalian mau nggak mau membutuhkan server. Ya, server, terus ada workstation, lalu ada perangkat peripheral, perangkat backup, dan jaringan. Nah, ini sama dengan standalone. Ya. Kemudian di hosted system itu kita menggunakan hosting, otomatis kita nggak perlu beli server ya, tapi kita perlu workstation, perangkat peripheral, perangkat backup, dan jaringan keamanannya. Tapi di sini kita tidak perlu beli server secara fisik, kita cukup sewa hosting. Nah, ini sama juga dengan tipe SaaS, software as a service ya. Nah, ini kurang lebih perangkat keras yang dibutuhkan, tergantung dengan jenis dari sistem otomasinya. Nah, di sini nanti ada yang berinteraksi dengan perangkat tersebut. Nah, di sini ada admin ya, administrator. Jadi ada administrator sistem, ada administrator jaringan. Administrator sistem itu yang menghandle sistem otomasinya. Kalau jaringan itu berarti yang menghandle jaringan, baik itu LAN, WAN maupun jaringan internet. Nah, ini kita lihat pembagian tugasnya ya. Oke. Nah, yang perlu digarisbawahi tadi ketika kita menggunakan ILS turnkey dan standalone, kita membutuhkan setidaknya 1 buah server ya. Kalau untuk hosted system dan SaaS kita tidak perlu karena kita cukup sewa. Nah, ini server. Oke, ini server yang sekarang ya, zaman sekarang. Jadi satu lemari ini sudah bisa bertera-tera ya.
bahkan ada yang tower tipenya yang sebelah kanan ini yang hanya seperti PC gitu, cuman dia secara kemampuan bisa hidup 24 jam ya selama seminggu, selama bertahun-tahun bisa tetap beroperasi, tetap nyala. Nah, nanti juga di sistem apabila kita cuma punya satu server gitu, tapi server ini mau dipakai di banyak untuk banyak aplikasi gitu. Misalnya untuk aplikasi otomasi perpustakaan juga, untuk aplikasi website juga, untuk aplikasi sysaccad juga gitu. Nah, seperti di kampus ya kan ada sistemnya perpustakaan, ada sistemnya sysaccad ya, ada sistemnya email kampus. Nah, itu kalau sebuah institusi hanya mampu membeli satu server tapi ingin digunakan oleh banyak aplikasi, kita bisa memanfaatkan teknologi virtualisasi ya. Jadi virtualisasi ini adalah pembuatan suatu bentuk simulasi dari suatu yang asalnya bersifat fisik ya, cuma satu, itu cuma dibagi-bagi ke beberapa sumber daya. Nah, dalam pemilihan perangkat keras, kita harus berpikir jangka panjang ya, dan kita bisa membeli dari vendor ya yang menyediakan perangkat lunak ILS juga. Jadi kalau misalnya kita ingin mengadakan pengadaan sistem otomasi dari perpustakaan yang sebelumnya manual ya, kita ingin menggunakan sistem ini, kita bisa membeli dari vendor, atau paling tidak kita bisa bertanya ya sama si vendor, ini sistemnya bisa running atau bisa berjalan di komputer yang spesifikasinya seperti apa. Karena kalau spesifikasinya tidak pas, itu nanti jadi tidak bisa berjalan softwarenya. Ya, misalnya ada beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan di macOS ya, di Macintosh. Nah, kalian beli laptop MacBook Air gitu. Nah, ternyata aplikasi itu tuh nggak bisa berjalan di situ. Nah, itu kan berarti nanti jadi mubazir ya. Nah, ketika kalian memilih atau membeli perangkat, ini 3 hal ini yang bisa difokuskan. Prosesornya ya harus yang terbaru, atau paling tidak masih bisa menjalankan software otomasi perpustakaan ya. RAM-nya ya itu biasanya minimal berapa, 2 GB atau 4 GB, itu harus diperhatikan. Dan memori penyimpanan. Memori penyimpanan tentunya kalau kita menyimpan banyak file digital akan banyak memakan memori penyimpanan. Ya. Nah, mungkin kalian akan menghadapi pilihan ya. Nanti pembeliannya ini tadi selain server ada juga yang namanya workstation atau client ya. Kalau di jaringan perpustakaan kita seperti di halaman sebelumnya, berarti kan kita jaringan perpustakaan. Nah, seperti ini ya. Berarti kan kita perlu satu server dan beberapa komputer ya yang terhubung jika dalam satu jaringan. Nah, yang klien ini ya server cukup satu ya. Paling tidak punya satu ya kalau untuk tadi standalone dan turnkey. Nah, untuk klien untuk workstation atau klien ini bisa beberapa komputer ya.
Misalnya satu ini untuk pustakawannya menginput koleksi ya bagian pengolahan, satu lagi untuk bagian sirkulasi. Nah, tiganya misalnya untuk digunakan oleh pemustaka atau pengguna perpustakaan. Nah, itu harus dihubungkan dalam sebuah jaringan. Dan jaringan tersebut ya workstation komputer kliennya ya yang digunakan oleh pengguna ini kita bisa tadi tips and triknya bisa sama seperti server tadi ya, fokus di tiga ini ya, tiga spesifikasi ini atau tiga item ini dan ini juga bisa beli dari vendor penyedia perangkat otomasi perpustakaan. Nah, kalian juga pastikan perencanaan penggantian perangkat keras ya. Perangkat keras itu diusahakan ada peremajaan. Ada beberapa tips ya bisa dilakukan ya setiap 3 tahun atau 5 tahun sekali pilihannya. Apakah mau diganti secara total setelah 3 tahun atau mau dicicil. Misalnya sepertiga dulu. Kalau ada 3, kita mau permajaan tiap 3 tahun, berarti setahun ganti satu komputer. Setahun ganti satu komputer. Nah, nanti di tahun ketiga itu komputernya udah keganti semua. Nah, itu jadi seperti ini tahapnya ya. Saya di tahun kedua ganti satu komputer, tahun ketiga ganti satu komputer, tahun keempat ganti satu komputer. Jadi tahun keempat ini nanti kalian sudah punya komputer yang update. Jadi terus update permajaan ya komputernya. Jadi tidak lemot, tidak mengganggu kinerja. Atau bisa juga nih seperti ini menggunakan setiap 5 tahun sekali ya. Jadi seperempatnya. Nah, itu metodenya bisa rombak total atau dicicil seperti ini, ganti satu-satu. Nah, kalian bisa beli komputer itu dengan cara ya, bisa build up ya, yang sudah dikeluarkan oleh pabrikan terkenal seperti ini dan bisa rakit sendiri. Kalian bisa beli motherboardnya sendiri, beli beli harddisknya sendiri, atau mau beli SSD atau RAM-nya berapa, nanti bisa dirakit. Keunggulannya kalau beli build up adalah komputer itu kualitasnya terjamin ya, karena sudah dirakitkan gitu, sudah beli jadi, dan jadi tidak perlu khawatir nanti ada alat yang tidak kompatibel. Tapi kita nggak bisa beli yang speknya berdasarkan kemauan kita. Biasanya speknya sudah ditentukan oleh atau spesifikasinya sudah ditentukan oleh pabrikan ya. Kalau spesifikasinya suka-suka ya kita harus kita rakit sendiri. Rakit sendiri ini nanti dia resikonya bisa jadi hardware yang kita beli tidak kompatibel. Ketika dipasang ternyata tidak cocok gitu. Itu bisa jadi kalau masih belum paham. Atau bisa jadi dia tidak terlalu reliable, tidak terlalu tahan lama gitu karena tidak sesuai ya perakitannya. Nah, ini ada ini ketutup ya. Ada teknologi lain namanya thin client. Thin client ini bentuknya jaringan, tapi komputernya ini yang untuk workstation atau kliennya ini kecil ya. Kita lihat ini di sebelah kanan gambarnya, ini kecil-kecil. Komputernya hanya sebesar ya buku ukuran A5 ya, buku catatan ya. Dan ini dia teknologinya berfokus pada satu server. Jadi keunggulannya dia aplikasinya
fokus ke satu server, nanti thin client ini hanya mendirect ke server tersebut. Nah, ini kemudian oh ya, thin client ini dia lebih murah. Kalau PC mungkin kalian beli perlu setidaknya 5 juta ya. Kalau thin client itu bisa harganya 1 juta, 2 juta ya. Oke. Kemudian ada perangkat peripheral atau perangkat tambahan ya. Ini perangkat keras yang terhubung ke komputer untuk peningkatan kegunaannya. Tadi ada scanner, ada printer, ada mikrofon, ada speaker ya contohnya. Nah ini peripheral. Kalau peripheral ini yang wajib ada mungkin keyboard sama mouse ya. Karena kalau nggak ada keyboard sama mouse itu agak sulit juga kita berinteraksi dengan komputer. Tapi perangkat lainnya bisa menjadi tambahan. Semakin lengkap, semakin baik. Nah, kita akan bahas juga tentang pencadangan atau backup ya. Nah, ini backupnya juga nanti akan seperti apa? Kita harus perhatikan apakah perangkatnya mau dibeli ya berbentuk CD, flash disk, hard disk ya atau berbentuk lainnya. Itu masalah perangkat. Selain masalah perangkat juga nanti ada permasalahan prosedur. Mau di backup setiap berapa hari sekali. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Lalu nanti perangkat backupnya mau disimpan di mana? Kalau misalnya perangkat backupnya disimpan di kantor juga, terus kantornya kebakaran, ya komputer kamu sama backupnya kebakaran di sana. Itu sama aja bohong gitu. Jadi ini perangkat backupnya harus disimpan di tempat lain ya. Jadi kalau ada bencana kebakaran atau kebanjiran, ya itu ada bisa diselamatkan datanya. Gitu. Itu masalah prosedur. Selain itu masih banyak lagi ya. Ini tadi ada 4. Ya. Tipe filenya, dari mulai tipe filenya, terus diarsip atau diamankan atau enggak, di password atau enggak ya. Terus mau ditaruh di mana ya. Oke. Nah, selain itu juga permasalahan jaringan, ya, jaringan dan keamanan. Ini adalah LAN, WAN, ya, internet ya. Nah, ini topologinya ada ring, mesh, star. Nah, ini masing-masing punya kelebihan ya. Ini kita tadi terutama untuk jenis sistem otomasi yang berbasis hosted system dan SaaS itu mau nggak mau kalian harus punya jaringan internet yang kuat gitu karena softwarenya atau sistem otomasinya bisa diakses kalau ada internet gitu. Nah ini tentunya nggak bisa kita gunakan untuk tipe ILS SaaS dan hosted system ini nggak bisa digunakan di daerah-daerah terpencil yang susah internet gitu ya. Nah ini perangkat-perangkat jaringan ya, server, router, NAS, wireless card, LAN card ya, WiFi, modem, jaringan kabel. Ya. Nah, ini topologinya kan seperti ini ya. Jadi baik terhubung dengan kabel maupun terhubung dengan wireless ya, tanpa kabel. Nah, nanti kalau misalnya terhubung dengan internet berarti apa yang harus diperhatikan ya? Berarti kita perlu routernya ya dan jaringannya kita amanin dengan software firewall ya, ini firewall supaya tidak mudah dihack ya. Karena ini pembatas antara internet ya, jika orang mau masuk ya sembarangan itu ada firewallnya, ada pagarnya. Selain firewall ada apa lagi? Ada DMZ, Demilitarized Zone. Nah ini seperti apa ya?
sebelum ke database dia masuk dulu ke sini, diamankan dulu di sini. Punya akses enggak? Punya hak enggak gitu. Kalau punya hak dia boleh masuk, kalau nggak punya hak ya dia akan ditolak aksesnya gitu. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Ya, ini kecepatan masing-masing peralatan tadi kurang lebih seperti ini. Tapi ini mungkin datanya agak lama ya. Sekarang sudah bisa Mbps-nya sudah tinggi ya. Sudah menggunakan Ethernet rata-rata. Ya, kalau phone dial up mungkin kalian sudah tidak kenal ya. Jadi dulu tuh internet itu dihubungkan dengan jaringan telepon ya. Jadi masukin dulu nomor teleponnya, terus masukin dulu, terus disambungkan teleponnya ke modem, itu baru bisa internetan. Kalau sekarang sudah serba canggih. Nah, itu kurang lebih sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Oke.